Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Alvin Fathul Mukarobin. Saya di sini akan menjelaskan materi yaitu tentang sinyal encoding. Sinyal encoding adalah proses penting dalam komunikasi data yang mengubah informasi menjadi bentuk sinyal untuk transmisi ketika digunakan, baik dalam komunikasi kabel maupun nirkabel. Teknik sinyal encoding ini bertujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi transmisi, mengurangi interferensi, dan memastikan bahwa pengenalan data yang akurat pada penerima. Di setiap teknik itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang harus kita perhatikan dalam memilih teknik yaitu memilih metode yang paling sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan. Tujuan sinyal encoding yaitu yang pertama ada efisiensi transmisi. Efisiensi transmisi digunakan untuk pengiriman data yang lebih efisien dan mengoptimalkan penggunaan bandwidth yang tersedia. Yang kedua ada pengurangan interferensi, yaitu teknik coding membantu mengurangi gangguan dan noise selama proses transmisi data. Yang ketiga ada akurasi data, yaitu encoding memfasilitasi pengenalan data yang lebih akurat pada sisi penerima untuk meningkatkan keandalan komunikasi. Jenis-jenis encoding, yang pertama ada line encoding, yaitu mengubah data biner menjadi sinyal digital untuk transmisi melalui media komunikasi. Dan yang kedua ada block encoding, yaitu menambahkan data redundan untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan selama transmisi. Dan yang terakhir ada modulation encoding, yaitu mengkonversi data digital menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui media analog. Teknik line encoding. Yang pertama ada NRZ atau non-return to zero, yaitu sinyal tidak kembali ke titik nol di antara bit. Kelebihannya yaitu mudah dipahami tetapi sulit untuk disinkronisasi. Yang kedua ada energi atau non-return to zero invert, yaitu mengubah sinyal berdasarkan bit data untuk meningkatkan efisiensi dan sinkronisasi. Yang ketiga ada master encoding, yaitu sinyal berubah di tengah periode bit untuk sinkronisasi yang lebih baik, namun membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. Yang keempat ada differential master encoding, yaitu pergantian sinyal pada setiap bit menawarkan keseimbangan antara sinkronisasi dan efisiensi bandwidth. Kelebihan dan kekurangan line encoding. Di sini ada dua teknik, yaitu NRZ dan master. Kelebihannya dari NRZ yaitu sederhana dan mudah dipahami, sedangkan di master yaitu mendukung sinkronisasi yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk disinkronisasi dan membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi. Block encoding 4B atau 5B encoding, yaitu mengubah 4 bit menjadi 5 bit untuk meningkatkan sinkronisasi dan deteksi kesalahan. Efektif dalam mendeteksi kesalahan tetapi memerlukan bandwidth tambahan. 8B atau 10B encoding digunakan pada jarak serat optik, menawarkan keseimbangan desi yang lebih baik dan deteksi kesalahan yang kuat, namun memiliki overhead 25% karena redundansi data. Kelebihan block encoding yaitu mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dengan baik, meningkatkan keandalan transmisi data. Kekurangan block encoding yaitu memerlukan lebih
banyak bandwidth karena redundansi data yang dapat mengurangi efisiensi transmisi. Modulation encoding. Ada beberapa alat dalam modulation encoding, yaitu ada amplitude shift keying atau ASK, yaitu mengubah amplitudo sinyal untuk mempresentasikan data, mudah diimplementasikan tetapi rentan terhadap noise. Yang kedua ada frequency shift keying atau FSK, yaitu mengubah frekuensi sinyal untuk encoding data. Kelebihannya yaitu lebih tahan terhadap interferensi dan dibandingkan ASK. Yang ketiga ada phase shift keying atau PSK, yaitu mengubah fase sinyal untuk merepresentasikan data. Kelebihannya tahan terhadap noise tetapi lebih kompleks dalam implementasi. Perbandingan teknik encoding. Enersit, kelebihannya lebih sederhana dan keuntungannya sinkronisasi sulit, sedangkan master kelebihannya mudah sinkron tapi kekurangannya membutuhkan bandwidth besar. 4B atau 5B, kelebihannya deteksi kesalahan dan kekurangannya redundansi tinggi. FSK atau PSK, tahan terhadap noise, kekurangannya kompleks dan mahal. Pada kesimpulan materi di sini, yaitu yang pertama adalah peran penting. Teknik encoding berperan krusial dalam efisiensi dan ketepatan transmisi dalam sistem komunikasi modern. Dan yang kedua yaitu pemilihan teknik. Pemilihan teknik encoding yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik sistem, seperti bandwidth, ketahanan terhadap noise, dan kompleksitas implementasi. Dan yang ketiga, pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang mendalam tentang setiap teknik encoding sangat penting untuk memilih metode yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu, yaitu untuk mengoptimalkan kinerja sistem dan komunikasi.